Akan saya Giovanni Jales Teguh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sosiologi. Jadi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socio yang berarti masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau perilaku sosial manusia. Di sini saya Stephen Evertarigan akan menjelaskan mengenai sosiologi sebagai hubungan sosial. Yang pertama adalah hubungan antara individu dengan individu. Contohnya adalah antara seorang murid dengan dua yang individu. Selanjutnya adalah hubungan antara individu dan dua kelompok. Contohnya adalah seorang guru dan dua kelompok. Selanjutnya adalah hubungan antara kelompok dan dua kelompok. Contohnya adalah seperti suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang saling bekerjasama. Selanjutnya adalah bulat yang ada titik tengahnya, yang berarti proses yang ada dari hubungan antar masyarakat. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Teman semua, perkenalkan nama saya Kelbar. Di sini saya menjelaskan tentang ciri-ciri sosiologi. Yang pertama itu kumulatif. Perkembangan perbaikan ilmu yang pasti yang memperoleh definisi baru atau ilmu terapan. Contohnya itu globalisasi, revolusi, modernisasi dan perubahan sosial. Yang kedua itu empiris, bersifat nyata sesuai dengan fenomena dan sesuai dengan sesungguhnya, yaitu meletusnya gunung berapi. Yang ketiga itu teoritis, kenaikan sesuatu benda menjadi kali-kali lipat. Manusia membutuhkan 3 kebutuhan. Teoritis merupakan alasan yang nyata yang menjelaskan fenomena masalah yang berlangsung dan berlalu. Contohnya itu meneliti tentang kecelakaan. Yang keempat itu non etis, hanya melihat mengapa hal itu bisa terjadi, tidak memiliki normal dan moral, netral dan bebas berpendapat, namun masih di dalam tanah aturan. Contohnya itu seperti tidak membantu orang tua yang lagi menyeberang ataupun tidak meminta bantuan kepada kita. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya Benedict Sandoyo akan memperkenalkan siapa itu Auguste Comte. Nah, Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Mengapa ia disebut sebagai bapak sosiologi? Karena ia yang pertama kali yang memperkenalkan sosiologi ke dunia. Ia melihat dan merasakan bahwa adanya ketidakadilan dan penindasan yang berasal dari HAM. Nah, Auguste Comte mengatakan 3 teori, yaitu yang pertama tahap teologis, tahap yang berasal dari pemikiran gaib melalui kekuatan supernatural. Nah, selanjutnya adalah yang kedua tahap metafisik, yaitu kemampuan dari akal pikir. Lalu yang ketiga adalah positivistik, metode dengan menggunakan pendaratan ilmiah atau naturalisme. Sekian dari saya. IBN Kaidun mencetuskan bahwa manusia adalah makhluk simbolisme mutualisme, yang artinya manusia yang saling membutuhkan dengan lainnya. Bapak Karl Marx menjadi bapak sosiologi pada tahun 1818 sampai 1883. Karl Marx mengatakan bahwa konflik dari antar kelas masyarakat yang menjadi inti perubahan dari masyarakat dan menyebabkan adanya perkembangan masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu borjuis, yaitu tuan, 2 proletar, masyarakat biasa. Max Weber, nama kepanjangannya itu Maximilian Weber. Pada tahun 1864 sampai tahun 1920,
Dia juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Max Weber merupakan bapak sosiologi yang berasal dari Jerman, yang merupakan ahli politik ekonomi, geografi, dan juga sosiologi. Dia juga mencetuskan 4 teori, yaitu tindakan sosial, tindakan yang berasal dari perhitungan rasional, yang kedua adalah rasionalitas, yang ketiga adalah biokrasi, dan yang keempat adalah pengaruh agama terhadap kapitalisme. Sekian dari saya, sampaikan terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Emil Durkheim dan saya Herbert Spencer. Emil Durkheim disebut sebagai bapak fakta sosial, yaitu pada tahun 1858 hingga 1917. Beliau berfokus pada konsep fakta sosial, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berperasaan. Dia adalah seseorang yang membawa perubahan modern. Sekian dari saya. Nah, di sini saya menjelaskan Herbert Spencer. Herbert Spencer disebut sebagai bapak mendatangkan kedalaman. Dia menerapkan 2 teori evolusi, yaitu evolusi organik dan evolusi sosial. Yang dimana evolusi itu adalah perubahan karakteristik. Melalui evolusi dan perkembangan dapat menciptakan suasana yang damai. Ia mengatakan bahwa manusia adalah sistem organisasi. Ia juga menyusun masyarakat agar lebih stabil sehingga masyarakat lebih tersusun. Juga dia dikenal dengan konsep Darwinisme sosial. Mengaplikasikan prinsip seleksi alam kelangsungan hidup terkuat pada masyarakat. Selo Sumarjan. Ia bapak pertama sosiologi di Indonesia pada tahun 1919 sampai 2003. Ia menekankan bahwa perubahan ini melibatkan adaptasi lembaga sosial atau nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Ia melihat sosiologi dari metode fungsional. Yang kedua ada Soesono Soekarto, yaitu berada pada tahun 1942 sampai 1990. Ia merupakan seorang bapak sosiologi yang tidak memiliki kejelasan informasi karena tidak ada bukti tulisan dari teori yang ia katakan. Yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara. Ia menjadi bapak sosiologi sekaligus bapak pendidikan pada tahun 1889 sampai 1959. Ada 3 teori atau simbol yang ia jelaskan. Yang pertama itu Ingarsa Sung Talaha, yang kedua Ing Madya Mangu Karsa, dan yang ketiga Wuri Hadayani, yang dimana artinya atau maknanya adalah di depan memberi semangat, di samping memberi dukungan, di belakang memberi dorongan. Selanjutnya ada Bapak Djoni Kusuma. Ia pertama kali mengenalkan sosiologi di perguruan tinggi dan pertama kali menjadi semangat di persekolahan, menerjemahkan buku sosiologi ke bahasa Indonesia. Ia merupakan mantan Menteri Kehakiman dan Demokrasi. Selanjutnya ada Suenario Kelopaking. Pada tahun 1948 sampai 1950, ia mengutarakan bahwa sosiologi harus saling mempengaruhi. Ia juga merupakan orang pertama kali memberi kuliah di bidang sosial di Universitas UGM.